Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi teman-teman di sini saya akan mempresentasikan mengenai hasil observasi saya tentang pengusaha pemula dan juga searching saya tentang pengusaha sukses tingkat nasional. Yang pertama, analisis dan observasi pengusaha pemula yang merupakan tetangga saya. Ya, beliau ini merupakan Ibu Mariati, yaitu ibu rumah tangga yang beliau ini juga salah satu pengajar di SMP di Temanggung. Beliau ini mendirikan warung makan yang diberi nama Warung Dahar Mbak Yati sebagai sumber penghasilan tambahan dan mengisi waktu luang ketika tidak ada jadwal mengajar dan setelah selesai mengajar. Untuk pengalaman belajarnya sendiri, beliau ini merupakan lulusan D1 Komputer Akuntansi dan S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Kemudian, eh, bagaimana beliau memulai usaha baru? Yang pertama adalah dengan cara mentaksir modal awal. Diusahakan, yaitu untuk modal awal itu modal yang beliau punya dan tidak meminjam ke bank. Yang kedua, menentukan produk yang akan dijual, kemudian menentukan tempat dan semangat dalam memulai usaha. Kemudian kendala yang beliau hadapi sendiri ini dalam memulai bisnis, khususnya usaha makanan, kendala yang paling sering terjadi adalah pelanggan yang tidak pasti setiap harinya, sehingga terkadang pendapatan yang didapat ini tidak tetap. Untuk omsetnya sendiri, karena kurang lebih baru berdiri sekitar 3 bulan, jadi pendapatan kotornya itu 500.000 per setengah hari, untuk pendapatan bersihnya itu 100.000 per setengah hari. Nah, saran bagi pengusaha pemula untuk selalu sabar dan semangat mencari rezeki dan pelanggan. Yang terpenting itu prinsipnya pembeli adalah raja, di mana kita harus melayani pembeli dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya, yang kedua adalah analisis mengenai pengusaha sukses tingkat nasional. Ada Maya Miranda Ambarsari, sarjana hukum dan juga eh, sarjana S2 Internasional Bisnis, merupakan ibu satu anak kelahiran 9 Juli 73 di Bengkulu dan sekarang tinggal di Jakarta Pusat. Beliau ini merupakan sociopreneur, womanpreneur, kemudian business owner, kemudian didapuk sebagai Woman of the Year tahun 2019. Beliau ini lulusan S1 Hukum Universitas Pancasila dan S2 Sekolah Bisnis Swinburne University of Technology di Melbourne. Untuk sepak terjangnya sendiri, beliau itu berhasil mengakuisisi perusahaan asing menjadi perusahaan penanaman modal dalam negeri yang diantaranya dibagi menjadi dua, ada PT Tau Intibati dan juga Batamek Shipyard. Nah, ini beberapa kantor dan usaha yang beliau kelola sekarang, yaitu beliau merupakan pemilik atau presidir PT Batamek Shipyard, kemudian pemilik dan presidir PT Tau Intibati, yaitu kilang minyak di Karawang, kemudian pemilik perusahaan e-commerce JDID, shareholder pertambangan emas PT Merdeka Copper and Gold, kemudian mempunyai guest house di area-area elit, ada yang di dekat Keraton Yogyakarta, di Bali, kemudian di Jakarta. Kemudian mempunyai klinik kecantikan dan yayasan rumah belajar Miranda. Ini untuk beberapa foto-fotonya, diantaranya saat peresmian PT Tau Intibati, kemudian saat diwawancara, kemudian ada juga di JDID dan di Batamek. Untuk kendala yang dihadapi itu yang pertama, stakeholder di pertambangan itu banyak karena yang memulai usaha pertambangan itu bukan hanya pribadi atau beliau, tapi beberapa orang, jadi menyatukan pikiran
dan tangannya itu yang sulit karena ada beberapa orang dalam satu perusahaan. Kemudian yang kedua, sulitnya mengkondisikan pemerintah setempat dan penduduk setempat, karena kalau pertambangan itu butuh lahan luas yang harus digali-gali. Nah, mungkin ada beberapa alasan penduduk itu, misalnya kenyamanan dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, sulitnya mengurus perizinan, dan sesudah ditambang pun belum tentu ada emasnya. Kemudian yang kelima adalah manpower, karena di pertambangan itu notabene banyak lelakinya, cowoknya. Jadi ini mungkin Bu Maya hanya perempuan sendiri untuk pemiliknya. Yang keenam adalah transfer teknologinya yang kurang. Nah, untuk omset yang lain, untuk PT-PT yang lain, saya searching di internet dan di beberapa media sosial beliau, saya tidak menemukan. Jadi saya menemukan untuk JDID ini pada tahun 2020 mengkonfirmasi valuasinya mencapai lebih dari 1 miliar US dollar. Kemudian perusahaan e-commerce Tiongkok JD.com juga melaporkan pendapatan bersihnya itu 24,9% atau 576,9 miliar yuan atau sekitar 818,37 triliun. Nah, ini JD.com itu seperti ibu. Nah, jadi ini JDID itu cabangnya dari JD.com dari Tiongkok. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.